Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nanda Herdita dengan NIM 230600270 dari kelas A5 PGSD angkatan 2023. Halo teman-teman, di sini saya akan mengulas sedikit tentang perubahan iklim dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Sebelum itu kita bahas dulu apa itu perubahan iklim, mengapa perubahan iklim itu penting. Karena perubahan iklim adalah salah satu tantangan global terbesar abad ke-21. Dampaknya meluas pada lingkungan, ekonomi, sosial, dan kesehatan manusia. Untuk menghadapi tantangan ini dibutuhkan pemahaman dan tindakan kolektif yang berkelanjutan. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau yang disebut dengan ESD berperan penting dalam membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku yang mendukung keberlanjutan bumi. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada pola suhu, curah hujan, dan kondisi atmosfer bumi. Apa sih penyebabnya? Penyebab utamanya adalah aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi. Nah, aktivitas ini meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca atau GRK di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya ada konsekuensi atau dampak perubahan iklim di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan, dampak perubahan iklim bisa menjadi peningkatan suhu global, pencairan es di kutub, naiknya permukaan laut, dan perubahan pola cuaca ekstrim. Di bidang sosial ada migrasi iklim, konflik sumber daya, dan meningkatnya kemiskinan. Lalu selanjutnya di bidang ekonomi. Yang pertama ada gangguan pada sektor pertanian. Yang kedua ada gangguan pada sektor perikanan. Yang ketiga ada gangguan pada sektor pariwisata. Lalu di bidang kesehatan terdapat penyebaran penyakit tropis, kekurangan air bersih, dan malnutrisi. Nah, strategi penanggulangan atau upaya mitigasi dan adaptasi. Mitigasi dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperlambat laju perubahan iklim. Karena di dalamnya energi terbarukan, reboisasi, dan efisiensi energi. Lalu ada adaptasi. Untuk menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim yang sudah terjadi. Contohnya infrastruktur tahan bencana. Yang kedua ada diversifikasi tanaman. Yang ketiga ada sistem peringatan dini. Yang selanjutnya, peran pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau ESD adalah pendekatan pendidikan yang membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. ESD ini menekankan ketertarikan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Lalu ada prinsip-prinsip ESD. Yang pertama, holistik. Karena mengintegrasikan isu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang kedua ada kontekstual, disesuaikan dengan kondisi lokal dan budaya masyarakat. Yang ketiga ada partisipatif, melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Yang keempat ada kritis dan reflektif, mendorong pemikiran kritis terhadap isu global. Yang kelima ada berorientasi tindakan,
Nah, ini dapat mengarahkan peserta didik untuk melakukan aksi nyata. Selanjutnya ada aplikasi nyata atau implementasi ISD dalam pendidikan. Yang pertama, integrasi kurikulum dengan cara memasukkan tema perubahan iklim ke dalam mata pelajaran yang ada. Yang kedua, proyek sekolah hijau. Caranya yaitu mengembangkan inisiatif lingkungan di sekolah seperti daur ulang atau kebun sekolah. Yang ketiga, ada kegiatan ekstrakurikuler. Caranya yaitu menyelenggarakan klub atau kegiatan berbasis lingkungan. Yang keempat, ada kolaborasi komunitas. Caranya yaitu dengan bekerja sama dengan organisasi lingkungan dan masyarakat lokal. Yang kelima, ada metode pembelajaran inovatif. Caranya yaitu menggunakan proyek dan studi kasus untuk pembelajaran berbasis masalah. Nah, jadi kesimpulannya, masa depan berkelanjutan kunci untuk mengatasi perubahan iklim yaitu membantu masyarakat memahami penyebab dan dampak perubahan iklim serta mendorong tindakan nyata untuk mitigasi dan adaptasi. Melalui pendidikan, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan bumi. Perubahan iklim adalah tantangan global yang memerlukan kesadaran dan tindakan bersama. Pendidikan untuk membangun berkelanjutan menjadi kunci dalam membentuk generasi yang peduli, kritis, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.